siap mendengar. Amin. Kita membuka Alkitab kita dalam 1 Tawarik 17. 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-16. 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-16. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah dia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Demikian firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan. Salam. Sekali lagi salam. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 4 minggu berturut-turut dari awal minggu tanggal 5 kok, minggu pertama, kedua, ketiga, kita mendengar firman Tuhan itu terkait dengan keluarga. Kita mendengar firman Tuhan di minggu pertama itu kita belajar dari Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus dari keluarga. Minggu kedua kita belajar keluarga dan anak istiadat. Minggu ketiga kemarin kita belajar tentang peran orang tua dan juga tanggung jawab anak dalam keluarga Kristen. Dan penutupan ini saya angkat satu tema, Tuhan ini keluargaku. Tadi malam saya berpikir, bukan tadi malam saja ya, sepanjang minggu, dari minggu ketiga dan masuk minggu keempat, saya berpikir Tuhan, kira-kira di penutupan bulan keluarga ini apa yang harus dibicarakan? Dan saya lalu berpikir tentang bagian ini untuk kita sama-sama belajar. Karena itu saya mau minta yang datang dengan suami hari ini. Karena tadi malam itu saya WA semua, terkecuali bapak keluarga Bapak Yakub, karena saudara nomor WA. Semua saya WA. Terima kasih yang datang. Yang datang dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, saya minta supaya duduk sama-sama karena poin kita minggu ini adalah doa keluarga. Penutupan dari khotbah ini kita akan ada dalam doa keluarga. Saya kasih kesempatan untuk kita doa keluarga. Yang datang dengan anak-anak, silakan dengan anak-anak. Datang dengan orang tua, silakan dengan orang tua. Saya kasih kesempatan, kecuali yang melayani. Kalau yang jaga anak di luar, sebentar pas doa keluarga duduk sama-sama. Silakan cari istri di mana, suami di mana. Silakan, saya minta silakan cari istri di mana, duduk dengan istri. Anak-anak yang dengan orang tua duduk dengan orang tua. Nah, Bapak itu semakin keren kalau kontak istri. Ya, yang datang, ya, Bapak James dengan istri sudah pas. Beta kasih kesempatan 5 menit. Tidak pindah, kita tidak lanjut khotbah. Saya rasa tidak berat untuk duduk dengan istri dan anak-anak. Sekali lagi dengan kerendahan hati saya minta pindah tempat duduk, cari suami atau cari istri. Duduk sama-sama. Yang majelis turun di kursi majelis, di kursi jemaat itu apa? Karena konsep minggu ini ada doa keluarga. Silakan saya kasih kesempatan. Majelis turun juga. Cari suami, istri. Penutupan bulan keluarga kita ada dalam doa keluarga. Yang datang dengan anak-anak cari. Sebentar dalam doa keluarga silakan. Ini kursi depan ini ada kosong.
Pina bapet papa pilih yang di samping. Ya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu jangan menganggap bahwa ini minggu diperintah-perintah. Tidak apa-apa. Sekali-kali kita perintah begini. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang saya angkat bagi kita saat ini dari 1 Tawarikh 17 ayat yang ke-16. Saya membacakan bagian ini sekali lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kemah Tuhan. Ia duduk dan berdoa, "Ya Tuhan Allah, aku dan keluargaku tidak layak menerima segala kebaikan yang Engkau tunjukkan kepadaku selama ini." Saya baca sekali lagi. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam kemah Tuhan. Ia duduk dan berdoa, "Ya Tuhan Allah, aku dan keluargaku tidak layak menerima segala kebaikan yang Kau tunjukkan kepadaku selama ini." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini menarik untuk kita renungkan bagian ini di dalam penutupan bulan keluarga. Sebab doa ini lahir dari sebuah kesadaran akan kebaikan Tuhan, akan janji Tuhan yang Tuhan janjikan untuk Daud dan Daud mengalami. Kalau kita membaca dalam ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-15, di situ Bapak Ibu Daud ini punya satu kerinduan supaya dia bisa membangun rumah Tuhan. Dia lalu menyampaikan niat baik ini kepada Nabi Nathan. Apa yang dia inginkan? Dia bilang, "Aku tinggal di tempat yang baik, kalau Tuhan ada di kemah. Saya mau membangun rumah untuk Tuhan." Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan memberikan petunjuk melalui Nabi Nathan bahwa bukan kamu yang mendirikan rumah, tetapi keturunan atau anakmu lah yang akan mendirikan rumah Tuhan. Hati Daud begitu luar biasa. Dia memikirkan pekerjaan Tuhan yang harus dia lakukan. Bapak-bapak saudara-saudara, tapi ketika janji itu disampaikan Nabi Nathan kepada Daud bahwa bukan kamu, tetapi keturunanmu atau anakmu Salomo nanti yang akan membangun rumah Tuhan itu. Daud sadar siapa dia, siapa keluarga dia, sehingga dia dapat menerima janji. Karena itu satu perenungan bagi kita, mengapa Daud merasa bahwa dia keluarganya tidak layak menerima ini. Bapak Mama, kalau kita melihat kembali ke belakang, sebelum ada pada titik dia menerima janji itu, Daud sadar bahwa keluarganya bukan keluarga yang baik-baik. Pertama, Daud dia punya banyak istri. Dia punya banyak istri yang Alkitab catat hanya 8 nama. Tapi ada istri-istri gunit-gunit yang lain yang tidak dicatat namanya. Berarti lebih dari 8. Yang dicatat ada Mika, ada Ahinoam, ada Abigail, ada Makkah, Hagir, Abital, Ega, dan Batseba. Itu yang dicatat nama-nama istri. Tapi ada yang lain yang tidak dicatat. Seperti keterangan 2 Samuel 5 ayat 13 dikatakan Daud mengambil lagi beberapa gunting dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi ada beberapa gunting dan istri dari Yerusalem. Beberapa, jadi bukan ada tambah satu istri, ada tambah satu gunting, jadi lebih. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena banyak istri, banyak anak, maka Daud menyadari bahwa rumah tangganya sedang tidak baik-baik. Dan kehancuran ini dimulai ketika Daud jatuh di dalam perzinahan.
dengan Batseba. Daud mengalami kejatuhan moral yang begitu tragis. Mengapa saya katakan demikian? Demi untuk mendapatkan Batseba, Daud merancangkan pembunuhan yang tersusun rapi, rencana yang sangat luar biasa. Sebelum ada dalam pembunuhan dia mengatur taktik kalau dapat hasil perselingkuhan dia dengan Batseba ini tidak diketahui. Tapi apa yang terjadi? Dosa melahirkan dosa, dan Daud ada pada titik di mana ia melakukan pembunuhan terhadap suami Batseba yaitu Uria. Kemudian Bapak Ibu, bahwa ini akan berdampak pada kehancuran rumah tangganya, dan itu sebagai bagian dari hukuman Tuhan terhadap Daud. Yang pertama-tama hukuman ini terjadi atas kematian anak yang dikandung oleh Batseba, anak hasil perselingkuhan dia atau anak hasil persinahan dia dengan Batseba. Tuhan menghukum dengan mengambil kembali atau kematian anak. Tidak sampai itu Bapak Ibu, ini dimulai dari pasal yang ke-12 dalam 2 Samuel, lalu dilanjutkan dalam pasal 13. Anak dari perempuan yang lain, ada anaknya yang bernama Tamar dan Amnon. Tamar dan Amnon ini berbeda ibu, satu bapak, beda nama. Rupanya Amnon jatuh cinta kepada Tamar, saudara tirinya. Karena kecantikan Tamar membuat Amnon ini menjadi sakit. Lalu Amnon berpura-pura sakit, minta supaya Tamar membuatkan makanan, dan singkat cerita dia lalu meniduri si Tamar. Awal mula dia merasa cinta yang begitu luar biasa, tapi setelah meniduri si Tamar, dia menaruh kebencian yang begitu luar biasa untuk Tamar. Dan setelah itu dia menyusul Tamar, ayo keluar. Tamar lalu mengoyakkan kerudungnya. Dan itu menimbulkan sakit hati untuk kakak kandung Tamar yang bernama Absalom. Absalom menaruh kebencian yang begitu luar biasa kepada si Amnon ini, kepada kakaknya Amnon. Dan Absalom ini mulai membuat satu pergerakan yang tidak diketahui oleh siapapun. Waktu berita tentang Tamar ini sudah ditiduri oleh si Amnon, yang dilakukan oleh Daud itu apa? Daud hanya marah, tapi tidak ada penghukuman yang serius yang Daud lakukan kepada si Amnon ini. Dan Bapak Ibu, setelah peristiwa ini 2 tahun kemudian, Absalom membuat satu rencana untuk membunuh kakaknya. Sudah lupa dengan ini kejadian. Absalom mengundang semua anak raja ada dalam pengguntingan bulu domba, dan di saat itu dia merancangkan pembunuhan untuk kakaknya. Dan betul seperti target yang ada, Absalom dia lalu benar-benar membunuh kakaknya. Apakah kebencian Absalom surut sampai di situ? Tidak. Absalom lalu berkudeta untuk melawan papanya sendiri. Dia mau melengsarkan Daud dari kedudukannya sebagai raja. Dia mau menggantikan posisinya, karena waktu dia membunuh Amnon, dia lari menghindar selama 3 tahun. Tapi 3 tahun dia punya orang-orang rahasia untuk mengamati pergerakan Daud seperti apa. Maka dia mulai menaruh simpati waktu dia pulang. Dia menaruh simpati dari masyarakat orang-orang Israel untuk berempati dengan dia. Dan dia lalu muncul ke istana sana. Orang mulai berteriak, Absalom adalah raja kami, Absalom raja kami, Absalom raja kami. Dan itu berkudeta melawan Amnon.
Dan Bapak Mama, dan harus lari meninggalkan istananya, menyembunyikan diri terhadap kekuatan Absalom. Ini bukan main-main, Bapak Mama. Tidak hanya dia berkudeta, tapi Absalom memiliki kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga istri atau gundik-gundik dari papanya, dia menyendiri itu di depan mata orang Israel. Orang Israel dapat menyaksikan kebejatan moral dari Absalom ini. 2 Samuel 16 ayat 22 memberikan keterangan. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Absalom. Dia melakukan dosa besar dengan menyembunyi istri-istri ayahnya atau gundik-gundik ayahnya. Ini dosa yang begitu luar biasa. Ini pemberontakan yang begitu luar biasa. Ini sebuah kekurangan ajaran yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Absalom kepada bapaknya. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, coba kita melihat kehancuran seperti apa. Bahkan di hari tua, anak-anak Daud terlalu kepingin jadi raja. Papanya mau mati. Ada seorang anak yang namanya Adonia, dari ibu yang bernama Hagit. Dia juga memberontak melawan ayahnya, karena ayahnya akan menyurapi Salomo menjadi raja. Tapi rupanya si Adonia ini juga terlalu kepingin jadi raja, sehingga dia juga berkudeta untuk melengsarkan Daud ayahnya. Bapak Mama, saudara-saudara kita melihat dendam, bukan hanya dari dendam, dari perzinahan dalam keluarga ini. Perzinahan melahirkan kematian, melahirkan dendam antar saudara. Maka terjadilah perang saudara. Tidak hanya itu, perang antara ayah dan anak. Dan ini hanya terjadi di dalam keluarga dan maka komentar begini, ini sangat luar biasa. Ini adalah satu-satu kisah yang terjadi dalam cerita Perjanjian Lama. Raja saling menyerang anak, tetapi raja yang diserang anak dan mau digulingkan oleh anak, ini hanya terjadi dalam keluarga Daud. Dan Daud tidak menjadi contoh keluarga yang ideal. Jadi perang antar raja itu ada, banyak ceritanya. Tapi perang anak lawan bapak, satu-satunya yang terjadi hanya keluarga. Bayangkan ketong yang bapak-bapak di sini, anak yang kamu sayang, anak yang kamu cintai, anak yang kamu besarkan dengan penuh harapan, dia memberontak dan melawan engkau. Dia merancangkan pembunuhan engkau. Dia merancangkan yang tidak baik untuk kita. Janganlah hatimu waktu kamu mengetahui bahwa anakku sedang merancangkan yang buruk. Mungkin ada sumpah serapah, mungkin kita juga bertindak menolak dan lain sebagainya. Bapak Mama, saudara-saudara, kalau kita tarik satu benang merah, kita melihat bahwa Daud dipilih oleh Tuhan. Dan Daud dikatakan orang yang sangat bergaul karib dengan Tuhan. Dia hidup berkenan di hati Allah. Di dalam peperangan-peperangan yang dia lakukan kepada bangsa-bangsa lain, Daud tidak pernah melangkah tanpa bertanya kepada Tuhan. Ini berarti bahwa dia betul-betul berkenan di hati Allah. Tapi sebagai sosok manusia, dia punya kekurangan, kelemahan yang begitu luar biasa sebagai manusia. Dan di sini kita boleh lihat bahwa sekalipun Daud dan keluarganya itu penuh dengan tragedi,
kisah yang buruk. Tetapi janji Allah bagi Daud luar biasa. Bukan janji Allah hanya untuk Daud, tapi sampai pada keturunannya menerima janji yang luar biasa. Sebab dari keturunan Daudlah akan menghadirkan Mesias. Bukankah ini janji yang luar biasa? Maka di sini kita melihat bahwa tragedi atau kejatuhan di dalam dosa dan Daud harus menerima konsekuensi dari dosa itu. Tapi Daud juga menerima janji Allah yang begitu luar biasa. Bapak Mama, sebagai seorang ayah di dalam keluarga, dia gagal menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Dia gagal. Kegagalan ini bisa kita lihat dari sikap tegas Daud kepada Amnon ketika Amnon menyiduri tanah ini. Hanya merasa tidak ada satu ketegasan yang dilakukan oleh seorang ayah. Dan kemudian ini dimanfaatkan oleh Absalom, saudara kandung atau kakak kandung dari Tamar ini, untuk membangun pemberontakan atau melakukan pemberontakan melawan. Tapi yang menarik bahwa janji Tuhan bagi Daud tidak pernah terpenuhi. Bulan keluarga ini dalam kehidupan saya tidak kasih foto amin. Tapi mari kita belajar dari keluarga ini. Dia dekat dengan Tuhan dalam ini, sangat dekat dengan Tuhan. Tapi bayangkan keluarga begitu hancur. Karena itu hari ini kamu dengar firman Tuhan ini, dan keluarga sedang tidak baik-baik saja. Anakmu ada di dalam pemberontakan terhadap engkau. Suamimu mungkin tidak mengasihi engkau. Istrimu mungkin melakukan kesalahan yang sama. Ingat, Daud telah mengalami semua. Daud mengalami itu. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa keluarga ini kepada Tuhan, membawa dan menyerahkan keluarga ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Datang dan akui ini kepada Tuhan. Kalau sekian lama kita ada pergumulan yang serius untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dengan kondisi rumah tangga kita, jadilah seperti itu. Ataukah selama ini kita menikmati yang baik dari Tuhan di dalam keluarga kita? 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun kita sedang menikmati hal yang baik dari Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, siapa saya? Siapa keluargaku? Keluargaku berdosa. Keluargaku tidak benar di mata Tuhan. Keluargaku membuat hati Tuhan sakit. Siapakah aku? Siapa keluargaku? Keluargaku tidak layak. Aku tidak layak. Ini keluarga Tuhan. Sebuah ungkapan yang begitu luar biasa, di mana diletakkan kepada Tuhan bahwa keluarga ini disatukan Tuhan, bukan tanpa tantangan dan tanpa persoalan. Ada yang melalui 20 tahun pernikahan dengan akhirnya karena suami suka membanding-bandingkan istrinya dengan istri Sahroni. Ya, jangan bandingkanlah istrimu dengan istri Sahroni. Kenapa lu muka kirut-kirutan? Kenapa lu jelek? Kenapa lu bawa-bawa asap? Kalau tidak mau istrimu bawa asap, siapkanlah konfrontasi dengan istri. Istri membanding-bandingkan suami dengan suami orang lain. Hidup saya selalu menderita. Kamu tidak pernah memberikan saya uang. Begini, begitu. Lalu kita menemukan fakta di mana anak-anak juga memberontak terhadap orang tua. Anak-anak hidup dalam kemabukan. Anak-anak hidup dalam seks bebas dan mulai hidup memberontak melawan orang tua dan pasangan. Lu mau apa?
Sakit hati kosong Bapak Yafet. Ketika Bapak Yafet duduk Israel ada satu biji begini datang mabuk lagi. Mau betah, mau pukul ke Bapak. Punya sakit hati bukan main. Panggil foto-foto di budaya timur kalau panggil nama itu rasa sangat sakit hati. Tiba-tiba itu rencana Citra, Ji, lu bikin apa? Itu rasa mau tamparin anak kamu. Tapi kalau orang barat kan anak. Tapi kita diperhadapkan dengan kenyataan seperti keluarga kamu hari. Karena itu mari datang kepada Tuhan sebagaimana Daud datang kepada Tuhan dengan sebuah kerendahan waktu dia menerima janji dari Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapa saya? Siapa keluargaku? Sehingga engkau mengingat. Sehingga ia dapat mendapatkan janji. Bapak Mama saudara-saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus di dalam hidup, di dalam rumah tangganya, sekalipun rumah tangganya sedang kacau balau, tetapi janji Tuhan atas keluarganya, iya. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah untuknya. Janji Tuhan itu tetap ada untuknya dan tetap Tuhan pegang, Tuhan tepati janji. Mungkin hari ini kita melihat mau jadi apa ini keturunan, mau jadi apa anak-anakku, mau jadi apa cucu-cucuku, hidup seperti ini. Tapi bagi kamu yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percayalah rumah tangga dipulihkan. Sebab segala sesuatu di dalam Kristus, semua janji itu akan ditepati. Sebagaimana 2 Korintus 1 ayat 20 berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu. Mungkin hari ini anak-anak kita berandara, tapi kita tidak tahu Tuhan sedang merancangkan apa bagi mereka. Waktu kita pegang tongkat lutut sebentar, tiba-tiba anak kita menjadi camat. Tiba-tiba anak kita menjadi orang besar ini, orang besar itu. Kita tidak pernah tahu rencana itu seperti apa. Tetapi hal yang menarik bahwa yang dibanggakan Daud atau yang dimohonkan Daud kepada Tuhan untuk keluarganya bukan semata-mata supaya diberkati hidup di dalam kelimpahan, supaya keluarganya mendapatkan kedudukan, kehormatan menjadi pemimpin yang besar, tapi permohonan Daud di hadapan Tuhan supaya keluarganya tetap ada di dalam Tuhan selama-lamanya, seperti nas pemimpin kita. 1 Korintus 17 ayat 7. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba ini. Memberkati supaya apa? Coba kita baca yang di garis bawah 2-3. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Wah, ini luar biasa. Satu permohonan kepada Tuhan untuk keluarganya, bukan semata-mata supaya keturunannya menjadi orang-orang hebat, bukan. Tapi permohonan dia supaya keluarganya tetap ada di hadapan Tuhan selama-lamanya. Bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Hal yang membanggakan apabila semua keluarga kita, anak cucu kita dapat mengenal Tuhan, tetap mengenal Tuhan. Apa artinya? Dia punya kedudukan, lalu tidak pernah mengenal siapa Tuhan, menjadi orang hebat tapi tidak mengenal Tuhan. Semua menjadi kosong dan hampa. Karena itu Bapak Ibu, sebagaimana tema kita, Tuhan ini keluarga. Tuhan ini keluarga. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Suami, istri, anak-anak, bersyukurlah atas kebaikan kita dalam perjalanan rumah tangga dan dekatkan kepada Tuhan. Tuhan ini keluarga. Mari
Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Suami istri saling mendoakan. Orang tua doakanlah anak-anakmu dan katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, ini keluarga. Kalau engkau sedang bergumul untuk anak-anakmu yang hidupnya jauh dari Tuhan, Papa Mama dengar baik-baik, katakan kepada Tuhan, Tuhan ini keluargaku. Dalam hati terdalammu Tuhan kenali. Kalau kau bergumul untuk istri, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini penolong untuk mereka. Suami, doakan istri doakan suami. Kesempatan saya berikan kepada kita semua untuk ada dalam saat itu. Anak-anak mungkin tidak perlu lari-lari, tenangkan hati. Engkau ambil bagian dalam doa ini. Anak-anak mungkin terbebani dengan orang tua yang jauh dari Tuhan, yang menyakiti hatimu. Ambil waktu sejenak, doakan. Doakan dan katakan kepada Tuhan, lindungi Tuhan, keluarga ini ada di hadapan untuk selamanya. Keturunan ini milik Tuhan, biarlah mereka ada di hadapan Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar setiap permohonan yang saat ini dinaikkan oleh hamba.